Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat. Yaitu kita evaluasi varietas padi kita yang Sintanur, varietas wangi, dimana ini luasan 1 hektar. Ternyata tidak sesuai yang diperkirakan, bahwa hujan tiba-tiba datang lebih awal 1 minggu. Akhirnya nampak di sebelah kanan kita yang tumbang, yang beberapa hari lalu yang kita tayangkan, nampak seperti ini. Ini kita review kelebihan dan kelemahan Sintanur. Varietas Sintanur merupakan varietas dengan karakter buah yang membulat dan bobot nyampe hijau sampai ke bawah. Artinya memang tanaman ini karakternya buahnya besar, bulat, namun diikuti dengan tingginya tanaman yang menjulang tinggi, tidak diimbangi dengan kekuatan batangnya. Berbatang lunak tapi tinggi. Seharusnya batangnya lunak pendek nggak masalah guys, tapi ini tinggi. Tapi juga buahnya besar-besar. Seharusnya buah besar, tumbuhnya batang pendek aja sudah cukup. Salah satu kelemahan Sintanur. Dengan satu kelebihan di lahan, tanaman ini yang kuat terhadap serangan hama penyakit, mulai dari tikus, sebagian daerah guys, karena aromanya wangi, bisa sebagai pengusir untuk wanginya, karena aroma pandan yang jelas tidak disukai untuk si pihak hama, terutama tikus. Di sebelah kiri ini yaitu intinya guys, untuk tanaman Sintanur ini diperkirakan pasti rubuh bila kondisi terkena angin, karena posturnya yang tinggi, tidak diikuti dengan kuatnya batang, namun buahnya yang sangat keras. Ini kita review salah satu kelemahan dan kelebihan Sintanur. Ini di sebelah kanan kita sudah dipetik, yaitu ini 1 hektar guys. 1 hektar sudah menghasilkan 99 sak kemarin, 99,5, artinya 100 sak lah. Ini masih ada sisa, kurang lebih diperkirakan ada 60-an, ini 60 sak lagi insya Allah masih bisa, soalnya ini masih banyak. Nah, kita kembali ke tadi, tahan hama penyakit, juga di lahannya mudah adaptasi. Disarankan untuk Sintanur ini ditanam padi kedua guys. Intinya jangan sampai padi ini panen seperti yang kita lakukan. Hikmahnya dapat ilmu Desember, artinya bahasa Jawanya deres-deresnya sumber. Berarti artinya juga sebelum Desember padi ini harus sudah selesai dipetik. Bulan 11, bulan 10 harus selesai. Ini kalau kita ambil tengah-tengahnya, katakanlah tanam bulan 2, 3, nanti panen bulan 4, 5, 6, 7. Ini sesuai. Ini kalau bulan-bulan kering seperti itu biasanya kuat, tidak ada rubuh. Ini terjadinya rubuh ini yaitu dikarenakan beratnya malai, tidak diikuti dengan kuatnya batang, juga diikuti dengan angin. Ini misalnya tidak ada angin, pasti tidak ada rubuh guys. Ini memang kita tanam Sintanur ini dari beberapa periode yang paling maksimal, paling enjoy, paling bagus, paling subur. Kemarin dalam 1 hektar ini bisa menghasilkan 110 sak biasanya. 110 sak, 105, 125, 130. Ini 100 sak masih ada luasan. Ini kurang lebih setengah hektar kurang guys, tapi kurang lebih diperkirakan 60 sak atau bisa dikatakan 50 sak. Ini kita sudah untung. Ini prosesnya sudah kita jemur. Nanti bahan untuk campuran beras. Jadi intinya apabila memiliki perusahaan beras, ada bagusnya bahwa sebagai aroma tambahan beras Sintanur ini dalam 1 tonnya katakanlah diberi 1 kental untuk campuran guys. Ini pasti pembelinya nanti banyak yang suka. Maka dari itu varietas Sintanur ini jarang sekali yang budidaya dalam jumlah banyak, karena
pangsa pasarnya sebagai campuran juga pasti dibutuhkan, dan juga harganya selisih antara 100 sampai 500 rupiah per kilonya, tergantung kondisi musim, kondisi permintaan pasar. Nampak seperti ini kemarin dari teman, apabila mempunyai perusahaan beras di packing sendiri diizinkan, ada kalanya beras Ciherang ataupun beras Inpari 32 yang rasanya enak, untuk menambah aroma campurkan beras Sintanur seperti ini yang bulat-bulat beraroma wangi. Akhirnya dalam menanak nasi dalam satu rice cooker ataupun dandang guys bahasa Jawanya, nanti pasti akan wangi semua. Ini kita cek, kita survei, sudah menghasilkan 99 sak. Kita cek di lahan sampai di mana yang tersisa. Ini diperkirakan kurang lebih masih rong perapat guys, biasanya sigar itu biasanya menghasilkan sekitar 50 sampai 60 sak, atau bisa dikatakan 2/4 hektar. Nampak rubuh di tempat-tempat yang berair, tempat-tempat yang banyak basah. Ini alhamdulillah meskipun rubuh karena bahasa Jawanya nyanden guys, nyanden dari rubuhnya ke kiri. Ini artinya yang rubuhnya itu sebagai lemak, akhirnya gabah berasnya kemarin kita proses masih bagus, masih layak untuk konsumsi, tidak berwarna hitam, juga tidak tumbuh. Nampak seperti ini. Ini yang pinggir, biasanya yang agak kurus ini masih berdiri, juga masih sehat. Ini dilanjutkan besok guys, karena menunggu yang lama, yang bawah, biar tidak terlalu mudah untuk dipetik. Suatu kelebihan Sintanur mulai dari di lapangan tahan hama, pupuknya juga sedikit saja, kemudian permintaan pasar yang tinggi, permintaan pasar yang selalu ada meskipun sedikit, dan harga pasarnya yang selalu di atas rata-rata bila dibandingkan dengan varietas pada umumnya. Tanam aja di tempat-tempat yang kurus guys, ini mintanya tanah yang kurus, pupuknya juga sedikit. Hindari musim panen saat musim hujan seperti padi ketiga seperti ini, Desember ini harus sudah selesai. Dengan harapan untuk daerah-daerah barat, Madiun dan sekitarnya, ini biasanya bulan 11 akhir ataupun 10-11 biasanya masih ada hujan 1-2. Diperkirakan lagi usahakan bulan 10 harus sudah panen guys, untuk yang menyukai Sintanur seperti ini. Karena salah satu kelemahannya yaitu tidak tahan terhadap terpaan angin, karena batangnya terlihat besar namun lunak guys. Nampak seperti ini, batangnya sebenarnya kaku kuat, entah kenapa dengan adanya angin yang kencang ini bisa merobohkan untuk batang-batangnya. Nampak seperti ini yang tempat yang paling bawah, tempat yang banyak air, numpang-numpang guys bahasa Jawanya. Ini masih bisa dikondisikan, masih bisa dipetik. Kita lurus jalan, nampak seperti ini alhamdulillah sangat maksimal sekali. Meskipun kondisi rubuh masih bisa dipetik dengan hasil maksimal, tapi dengan penambahan biaya ongkos untuk satu petaknya. Biasanya per hektar kurang lebih 3 jutaan berapa, ini hampir 1 kali lipat ke sekitar 6 juta berapa habisnya. Ini yang juga Sintanur, yang tempat-tempat air pasti roboh seperti ini karena batangnya berair, akhirnya getas guys bahasa Jawanya. Sampai seperti ini yang campuran.
Ini yang Sintanur sebelah kanan. Sintanur ini masih banyak guys, ini diperkirakan 60 sak lebih. Ini kondisi yang berair memang. Ini yang sebelah kiri ini yaitu Inpari 48. Ini Inpari 48 terlihat ada campuran sedikit untuk Sintanur. Nampak kembali ke sebelah kanan. Terlihat hampir 100% kebanyakan roboh ya. Ini kemarin jika dihitung per seperempatnya kita anggarkan biaya sekitar 900.000 untuk petiknya. Kali 6 kita hitung sekitar 5 juta berapa guys untuk biaya operasionalnya. Ini bila tidak diikuti dengan biaya yang tinggi pasti akan mengalami kerugian. Ini dengan kondisi seperti ini hasilnya yang sudah 100 sak guys, untuk per hektar ini sudah kita ambil 100 sak, masih ada luasan sekitar 2 perapat, artinya sekitar 60 sak masih di lahan, berarti nanti ketemunya sekitar 160 sak. Ini dilihat dari hasilnya memang berhasil, cuma ada penambahan biaya karena rubuhnya ini. Ini diperkirakan, disarankan tanam aja bulan-bulan kering, jangan panen mendekati bulan basah, bulan 11-12 karena rawan-rawan rubuh. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih. Ini sebagai referensi acuan bahwa Sintanur sangat rentan terhadap roboh, menyukai tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang tedes, juga tanah-tanah yang tidak berair. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih.